Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita, amin. Kita tetap bersukacita, bisa bersyukur, beribadah di rumah Tuhan, amin. Ya, kita harus tetap percaya bahwa mujizat masih terjadi, amin. Haleluya. Ya, kita akan langsung aja kepada firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ya, kita akan baca secara bergantian firman Tuhan ini. Nanti saya akan baca yang pertama, nanti jemaat Tuhan baca ayat yang kedua, dan kita sama-sama nanti di ayat yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-39 dengan judul perikop di sana, Yusuf di rumah Potifar. Ya, ayat yang pertama saya akan baca. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya, seorang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sama-sama ayat ke-5, 1, 2, 3 ya. Sedang ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sama-sama kita katakan amin. Saya mengambil tema bagi kita pada saat ini, yaitu kuasa Tuhan menghadirkan berkat. Ya, kuasa Tuhan menghadirkan berkat. Ya, pasti kita sebagai anak-anak Tuhan mau menerima berkat Tuhan dan mau membagikan berkat Tuhan. Betul? Ya, kita hadir. Sebenarnya kita rindu bahwa kita mau diberkati Tuhan, dan kita juga mau memberkati orang yang membutuhkan pertolongan lewat kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar bagaimana kita supaya kita bisa diberkati Tuhan, dan supaya kita bisa memberkati orang lain. Kita mau lihat di sini bagaimana caranya menyikapinya dan apa yang harus kita lakukan. Kita belajar dari Yusuf. Ya, sekali lagi, ini sudah ayat yang sering mungkin kita dengar. Ini sudah dari sekolah minggu sudah kita dengar tentang Yusuf. Ya, Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Inilah dia. Ya, baru dia dimasukkan ke dalam sumur. Ya, ini adalah sesuatu tindakan-tindakan yang dialami oleh Yusuf untuk menjadi berkat. Ya, menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di sini, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, bagaimana peristiwanya bahwa Yusuf mengalami masa-masa sulit. Yusuf mengalami masa-masa kesusahan untuk menjadi berkat. Walaupun kita tahu bahwa Yusuf ini adalah anak kesayangan, walaupun kita tahu bahwa Yusuf ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan, ternyata juga tidak terlepas dari masalah. Orang yang dekat dengan Tuhan ternyata tidak ada jaminan terlepas dari masalah, terlepas dari segala tekanan hidup, terlepas dari persoalan hidup. Mengikut Yesus, tidak ada jaminan kita untuk tidak menghadapi masalah, saudara. Kita belajar sekali lagi dari Yusuf ini, saudara, bagaimana cara hidupnya, bagaimana dia diperlakukan. Dari sekolah minggu mungkin kita sudah tahu terus bahwa dia betul-betul memang orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dia ini adalah salah satu contoh yang sabar menanggung segala permasalahan
dalam kehidupan daripada Yusuf. Ya, sama-sama dulu kembali kita baca di ayat yang pertama. 1, 2, 3, ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Bayangkan, dia adalah orang yang dibeli. Berarti dia ini adalah, saya katakan seolah-olah dia ini adalah yang tidak berharga. Sebenarnya dia ini orang yang sebenarnya terbuang sekali, karena dia ini adalah orang yang dibeli. Macam kalau bayangkan orang yang dibeli, berarti keluarganya, dan dia itulah orang yang tidak terpandang sama sekali, orang yang sangat hina sebenarnya, saudara. Tetapi ingat, dia mengalami yang seperti itu bukan karena dia sendiri sebenarnya, bukan karena kesalahannya sendiri sebenarnya, tetapi karena ada proses, karena ada yang mau Tuhan kerjakan lewat kehidupannya, saudara. Sekali lagi, dia adalah orang yang dibeli, berarti dia dijadikan sebenarnya di sana, saudara, menjadi budak, menjadi seorang pembantu di rumah Potifar, saudara. Tetapi kita melihat, ya, apa yang terjadi. Walaupun dia sebenarnya sebagai pembantu, walaupun dia sebenarnya sebagai orang yang terhina mungkin, yang dibeli, saudara, tetapi apa yang terjadi? Sekali lagi kita baca di ayat yang kedua. 1, 2, 3, ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Apalah yang bisa dikerjakan oleh seorang pembantu? Apalagi dia seorang yang dibeli, saya katakan. Apa yang bisa dikerjakan? Seorang pembantu pasti mengerjakan hal-hal yang kecil dalam rumahnya, betul? Pekerjaan-pekerjaan yang sederhana di rumah, betul enggak? Betul enggak? Ini pasti, saudara. Tidak mungkin hal-hal yang besar diberikan kepada pembantu. Tetapi saudara, di sini kita melihat bagaimana Yusuf, ya, walaupun dia mungkin di sana mengatur hanya di bagian rumah saja, saudara, ya, dia tetap taat, dia tetap setia, dia tetap menjadi berkat. Pelayanan yang kecil di rumah Potifar, saudara, sebagai pembantu, saudara, dia melakukannya dengan setia. Walaupun itu pekerjaan yang sangat hina, dia melakukannya dengan setia. Sehingga lewat pekerjaannya tadi dikatakan apa yang dikerjakannya berhasil. Karena apa? Dia melakukannya dengan setia, dan dia melakukannya bersama dengan Tuhan. Hal kecil yang dilakukannya, sekali lagi pembantu sebenarnya. Hal-hal kecil dilihat oleh Potifar pada saat itu, dan istana melihat keadaan itu, saudara. Saya katakan tidak mungkin perkara yang besar diberikan kepada pembantu. Tetapi ingat, dari hal-hal kecil yang dikerjakan oleh Yusuf, Potifar melihat, istana melihat pekerjaannya, semua baik. Jangan bermimpi untuk mengerjakan yang besar, kalau yang kecil pun kita nggak sanggup. Kita belajar dari sini, saudara, sekali lagi. Yusuf ini mengerjakan, saya katakan, sebagai pembantu di rumah Potifar, mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, melakukannya bersama dengan Tuhan. Dia setia sehingga dia mendapat predikat baik dari raja, saudara. Dan apa yang dikerjakannya berhasil, sehingga kita lihat di sini sekali lagi di ayat yang keempat. Sama-sama kita baca ayat yang keempat. 1, 2, 3, ya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Mengerti tingkatannya. Setelah dia melihat kesetiaan Yusuf dalam
tadi Potifar memberikan perkara yang lebih besar. Karena memang dia melihat. Dikatakan di sini sekali lagi saya akan baca bagi kita pada saat ini. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, saudara. Dilihatnya, cara kerjanya yang kecil-kecil pun dilihatnya baik dikerjakan. Tetapi ingat saudaraku, dia melakukannya karena memang tetap ada Tuhan bersama dengan dia. Kecil pekerjaan itu, tetapi membawa dampak bagi istana, saudara. Kecil yang dikerjakan oleh Yusuf, tetapi membawa pengaruh besar bagi istana. Yusuf, satu orang saja menggemparkan daripada kerajaan Mesir. Betul enggak? Seorang buangan, seorang pembantu, dan menjadi yang terbesar di Mesir kalau kita tahu di sana, saudara. Tetapi proses ke sana itu bukan proses yang sangat gampang. Tetapi ingat, Tuhan menyertainya. Kenapa diberikan oleh Potifar kepada Yusuf sesuatu kewenangan? Pertama tadi, diangkat menjadi seisi rumahnya, masih saudara. Kita lihat di sini, masih seisi rumahnya. Tetapi dilihat di sana, kata daripada tuannya itu, dia melihat bahwa Tuhannya menyertainya. Betul? Bukan karena Yusufnya, tetapi karena Tuhannya. Kita baca. Ingat di sana, ya. Saya akan katakan di ayat ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Ya, ini sesuatu peristiwa yang perlu kita tahu. Apa yang kita kerjakan, yang kecil yang kita kerjakan, saudara, berhasil. Kita harus melihat bahwa Tuhan yang menyertai kita. Ingat sekali lagi, kecil-kecil yang kita kerjakan, kecil-kecil yang kita berikan dalam pelayanan kita, kecil-kecil yang kita lakukan dalam pembangunan rumah Tuhan ini, saudara. Saya yakin itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Katakan amin. Saya katakan, jangan bermimpilah yang besar. Kalau yang kecil saja kita nggak sanggup. Perkara kecil aja kita nggak sanggup, jangan bermimpi besar-besarlah. Tetapi ingat, orang yang sudah biasa melakukan perkara kecil, orang yang sudah setia dalam perkara kecil, itu firman Tuhan katakan, engkau hambaku, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan perkara yang besar. Itulah karena ada kuasa Tuhan bersama kita. Itulah karena ada kuasa Tuhan memberkati, saudara. Ingat, ini tadi Yusuf bukan hanya memberkati dirinya, tetapi memberkati daripada seisi rumah, daripada Potifar, saudara. Luar biasa berkatnya. Karena kehadiran Yusuf, karena kesetiaan Yusuf melakukan pekerjaannya, saudara. Mari, dari sini kita belajar sebagai anak-anak Tuhan. Ya, melakukan perkara yang kecil dalam pelayanan ini harus kita lakukan. Katakan amin. Walaupun kadang tidak terlihat oleh mata, tetapi ingat, Tuhan tetap melihat. Katakan, Tuhan tetap melihat. Amin. Jangan harus dilihat orang baru kita bertindak. Jangan harus dilihat oleh pendeta baru kita bertindak. Saudara, ingat, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Makanya kita harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk kita sombongkan, bukan untuk kita pamerkan, tetapi untuk Tuhan. Kita harus yakini, saudaraku, kehadiran kita ke gereja ini untuk Tuhan, dan supaya berkat Tuhan tercurah bagi kita. Katakan amin. Itu tujuan kita. Kehadiran gereja juga kita bangun ini untuk memberkati banyak orang. Amin. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi memberkati banyak orang. Itulah tujuan daripada gereja. Menuju ke sana, sekali lagi, dalam perkara yang besar itu, kita harus tetap setia. Katakan dulu, setia dalam perkara yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil. Harus sabar. Perkara yang kecil harus lulus, maka Tuhan akan memberikan yang lebih besar.
Itulah janji Tuhan bagi kita. Itulah yang ingin kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Kita belajar terus berlomba memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, karena Tuhan menyertai kita. Lalu karena tadi kesetiaan daripada Yusuf, saudara, ya, seisi rumahnya kembali diberikan kuasa untuk dia yang mengatur. Sekarang dia sudah naik level menjadi bos di sana, saudara. Oleh karena Tuhan yang menyertai Yusuf. Ya, ingat, karena Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf diangkat menjadi lebih baik lagi kehidupannya. Lalu terus di ayat yang kelima. 1, 2, 3, ya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Terus, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Luar biasa. Amin. Kehadiran Yusuf memberkati seisi rumahnya dan juga ladangnya. Berarti segala yang dikerjakan oleh Potifar dan seluruhnya yang terlibat di sana, Tuhan berkati. Luar biasa enggak? Luar biasa sekali, saudara. Bagaimana proses ini bisa terjadi? Ingat, karena kesetiaan Yusuf dalam perkara kecil, memberkati, ternyata bukan hanya memberkati dirinya, memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga apa yang dikerjakan oleh bawahannya berhasil karena Tuhan. Dia sudah menjadi bos di sana. Ladang-ladang bisa menghasilkan lebih baik, di rumah bisa menghasilkan lebih baik, saudara. Ingat, itu karena kesetiaan daripada Yusuf kepada Tuhan. Kesetiaan Yusuf dalam perkara yang kecil, sehingga Tuhan memberkatinya. Itu sesuatu hal yang perlu kita pahami. Itu sesuatu hal yang perlu kita kerjakan dalam hidup kita. Itu sesuatu hal yang perlu kita teladani dalam hidup kita. Belajar terus untuk melakukan perkara-perkara yang kecil. Masih banyak yang harus kita lakukan dalam pelayanan kita. Masih banyak yang mau kita lakukan secara khusus dalam pembangunan kita ini, saudara. Mari kita harus melakukannya dengan setia. Mungkin kita tidak dilihat, mungkin kita tidak diperhatikan, mungkin malah dikucilkan pun, saudara. Tetaplah setia melakukan yang baik. Katakan amin. Itulah janji Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bukan cari muka dalam pelayanan, bukan cari muka dalam melakukan sesuatu tindakan, tetapi melakukannya untuk Tuhan, saudara. Itulah kehadiran Yusuf menjadi berkat, saudara, karena ada kuasa Tuhan menyertai kehidupannya. Untuk itu mari kita setia dalam perkara yang kecil. Sekali lagi, setialah dalam perkara-perkara yang kecil. Itu Alkitab katakan. Kalau kita nggak setia dalam perkara yang kecil, bagaimana Tuhan bisa memberikan perkara yang besar untuk kita lakukan dalam pelayanan kita, untuk kita lakukan untuk dalam setiap kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan di dalam setiap pekerjaan kita, saudara. Mari kita tekuni, mari kita lakukan segala sesuatunya dengan baik. Apa profesi kita? Apa kewajiban kita sebagai jemaat? Mungkin di mana lingkungan, di masyarakat, sekalipun pekerjaan kita, perkara-perkara kecil harus kita tuntaskan. Katakan amin. Harus kita jalani, saudara, supaya kita menjadi berkat. Kita belajar sedikit lagi. Ingat, kalau kita baca di sini, lewat peristiwa, walaupun tadi sudah berkat yang diberikan oleh Yusuf, ternyata Yusuf juga berada dalam pinahan karena ada istri Potifar yang merayu, saudara. Kita lihat di sana bagaimana programnya, bagaimana sebenarnya bisa terjadi hal yang demikian. Saudara, di sana terjadi. Ya, walaupun sekali lagi saya katakan Yusuf orang yang takut akan Tuhan, Yusuf yang diberkati oleh Tuhan dan membuat berkat bagi istana, bagi rumah daripada Potifar, tetapi ada pinahan di sana, saudara. Dan sampai dia berada di penjara, kita lihat di sini. Ya, dia masuk penjara. Kalau kita baca terus, Yusuf karena dipinah masuk penjara, saudara. Walaupun dia orang yang takut akan Tuhan, walaupun dia yang memiliki berkat untuk bisa menghadirkan berkat, tetap juga mengalami yang namanya masalah. Kita boleh baca di sana.
Tetapi bagaimana Yusuf di dalam tekanan itu, saudara? Kita mau lihat langsung saja, ya, bagaimana Yusuf menghadapi masalah yang demikian. Langsung aja kita baca dulu ayat yang ke-20 ya. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-20. 1, 2, 3, ya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Kalau kita baca sebelumnya, dia itu difitnah, melakukan sesuatu tindakan yang tidak benar kepada istri Potifar, saudara. Lalu dia langsung dimasukkan ke dalam penjara. Lalu bagaimana keadaannya, saudara? Kita lihat keadaannya terus di ayat ke-21. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara, luar biasa sekali. Walaupun di dalam tekanan hidup yang begitu berat, masuk penjara itu menyenangkan apa tidak? Saya yakin masuk penjara itu adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Masuk penjara itu tidak dambaan daripada orang. Orang tidak suka itu hal yang demikian, saudara. Walaupun orang melakukan kejahatan, dia masuk penjara, itu dia tidak suka, saya yakin. Dia tidak suka masuk penjara walaupun selayaknya dia masuk penjara. Tetapi di sini kita melihat, saudara, di dalam penjara, walaupun tadi dia di penjara bukan karena kesalahannya, dia tetap menjadi anak kesayangan. Luar biasa enggak? Dia tetap menjadi anak kesayangan di sana. Dia justru tidak membela, dia justru tidak mengatakan kepada orang-orang di sana, saya sebenarnya tidak bersalah, ngapain saya di penjara? Tetapi kita melihat di sana, saudara, seluruhnya kegiatan-kegiatan di penjara itu dia lakukan dengan setia. Dia melakukannya dengan baik, saudara, sehingga dia menjadi anak kesayangan, dan bahkan dia menjadi pemimpin di sana, saudara, pemimpin tahanan itu, kelompok mereka. Kita baca terus ayat yang ke-22. 1, 2, 3 ya. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Luar biasa. Amin. Itulah karena apa? Kesetiaan Yusuf terus melakukan segala pekerjaan. Dia tidak memandang di rumah Potifar sebagai orang kaya. Dia tidak memandang itu pun di dalam penjara pun dia melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Dia menjadi orang kepercayaan dimanapun. Memang betul, kemanapun kita dilemparkan, kalau kita memang utusan Tuhan, kalau kita harus jadi berkat, kita tetap harus jadi berkat. Walaupun kita dikucilkan, walaupun kita dibina, dimanapun keadaannya, kalau kita memang utusan Tuhan, pasti akan menjadi berkat. Katakan amin. Saudara, Yusuf terus mengalami tekanan masalah dalam hidupnya, tetapi dia tidak terhimpit dengan masalah itu. Tetapi dia melakukan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan karena tekanan kita tidak bisa bertindak dengan baik. Jangan karena ada tantangan makanya kita tidak lagi bertindak dengan baik. Melakukan pekerjaan pun jadi tidak lagi bertanggung jawab karena ada masalah yang terjadi, saudara. Tapi ingat, tekanan yang ada, masalah yang ada harus membuat kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Andalkan Tuhan, saudara. Memang secara pribadi kita tidak sanggup melakukannya kalau kita diperlakukan tidak baik. Tetapi ingat, andalkan Tuhan. Di saat itu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Kuasa Tuhan sempurna menolong kita. Memang kita terbatas dalam segala sesuatunya, tetapi kuasa Tuhan yang tak terbatas itu sanggup melakukannya bagi kita. Karena itulah keinginan hati kita. Di saat kita tak berdaya, di saat kita mungkin ditekan dengan himpitan daripada masalah-masalah kehidupan, tetaplah andalkan Tuhan. Tetaplah percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup masih melakukan mujizat bagi kita, saudara. Tetaplah melakukan segala sesuatunya dengan baik. Apapun keadaannya, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Katakan amin. Katakan amin.
Itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga terjadilah berkat yang luar biasa. Dimanapun kita harus jadi berkat. Kemanapun kita harus jadi berkat. Dalam keadaan apapun harus menjadi berkat. Itulah kuasa Tuhan. Itulah anak-anak Tuhan. Tuhan menghendaki kita demikian. Bukan hanya Yusuf yang seperti itu. Orang-orang percaya juga harus menjadi berkat. Kemanapun harus menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Kita nyanyikan dulu sekali. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang ada. Selagi kita diberikan kesempatan yang kecil pun kita kerjakan, saudara. Kalau itu menjadi berkat. Sekecil apapun, sekali lagi mari berlomba-lomba memberikan yang terbaik, melayani Tuhan, saudara. Saya katakan melayani bukan harus saya berdiri di mimbar ini. Melayani Tuhan bukan berarti saya harus menjadi seorang singer sebagai WL, saudara. Tetapi melayani Tuhan, melakukan segala tindakan baik di dalam setiap kehidupan kita, baik bermasyarakat dimanapun kita berada, kita harus saling melayani. Katakan amin. Mari lakukan selagi ada kesempatan. Pergumulan kita ini, mari selagi kita diberikan Tuhan peluang untuk melakukannya, mari kita lakukan. Karena Tuhan akan melimpahkan berkat bagi kita. Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya, mujizatnya bagi kita di saat kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir kita baca terus. Ayat yang ke-23, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, memang betul-betul kalau memang dia sudah pilihan, apapun yang akan disuruh, apapun yang dipercayakan bagi dia pasti berhasil. Tidak ada keraguan. Tidak ada lagi kebimbangan, karena dikatakan di sana tadi, ya Tuhan juga menyertainya, dan karena Tuhan juga yang membuat segala pekerjaan itu berhasil. Tuhan akan membuat segala pekerjaan kita itu berhasil. Tuhan akan membuat segala apapun yang kita telah pergunakan untuk melelang dana dalam pembangunan ini, Tuhan akan membuatnya semua berhasil. Katakan amin. Kalau kita lakukan dengan setia, lakukan dengan baik, pasti Tuhan akan memberkati. Kita sudah dipercayakan untuk mungkin melelang dana dengan cara begini, dengan cara begini. Kita sudah dipercayakan untuk melakukan ini, kita lakukan, saudara. Yang penting kita lakukan dengan setia, kita lakukan dengan takut akan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu sekali lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadilah orang-orang yang bisa dipercaya dalam segala sesuatu, saudara. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka kita akan menjadi berkat kemanapun kita melangkah. Dan kita
mau disuruh oleh Tuhan harus menghadirkan berkat. Seperti Yusuf sekali lagi, walaupun dalam segala tekanan masalah hidup, dia tetap menjadi berkat. Katakan amin. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai masalah itu mengurangi berkat. Jangan sampai masalah itu menambah masalah bagi orang lain. Tetapi ingat, masalah yang terjadi akan membuat kita menjadi berkat. Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan bisa mengubah masalah menjadi berkat. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan. Katakan dulu, setia kepada Tuhan. Jadilah berkat, maka kita akan tetap dipakai oleh Tuhan. Sampai di sini renungan firman Tuhan bagi kita. Kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Kita angkat satu pujian kepada